Maka 2 negatif 4 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka tinggal kita tukar aja posisinya. Menjadi negatif 4, 2. Nah, kalau kita perhatikan, dicerminkan seperti ini, maka nanti titiknya tepat di sini mungkin. Jadi min 4, nanti gini. Di sini 2. Di sini nanti kira-kira ke aksennya. Karena ini gambarnya apa adanya, jadi mungkin nggak nampak. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, boleh kita lanjut. Nah, ini adalah translasi. Translasi itu apa? Translasi itu adalah pergeseran. Ini gampang banget. Misal, terdapat sebuah titik di sumbu koordinat, kita anggap titiknya adalah 1, 3. Seperti ini. Nah, kemudian diberitahu, ditranslasikan sebanyak 2, 3. Artinya apa? Digeser sebanyak 2 kali di sumbu X dan 3 kali di sumbu Y. 1, 2, 3. Maka letak titiknya ini A aksen. Jadi seperti ini. Nah, itu dia. Nah, inilah yang dinamakan translasi. Nah, jadi bisa kita simpulkan apabila ada titik XY kemudian ditranslasikan dengan AB, maka bayangannya adalah X tambah A, Y tambah B. Ini harus kita ingat. Maka kita perhatikan, titik A itu 7 negatif 6 ditranslasikan dengan negatif 2, 4. Maka tinggal kita jumlah. Menjadi 7 tambah negatif 2, dan Y-nya min 6, ditambah B yang 4. Menjadi A7 negatif 6, ditranslasikan negatif 2, 4, jadi 5 negatif 2. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, boleh kita lanjut. Nah, sama seperti sebelumnya, ini translasi. Yang mana translasi itu kita sebut sebagai pergeseran. Maka diketahui titik 2 negatif 1 ditranslasikan terhadap T32, maka tinggal kita tambah menjadi 2 tambah 3, negatif 1 tambah 2. Maka 2 negatif 1 ditranslasikan 32 menjadi 2 tambah 3 itu 5, negatif 1 tambah 2 itu 1. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi kalau ditranslasi, itu tinggal kita jumlah saja. Oke, kalau translasi itu cukup mudah. Oke. Nah, sama lagi seperti sebelumnya. Koordinat bayangan, titik A, negatif 3, 4, kemudian ditranslasikan menjadi 36, maka tinggal kita jumlah satu persatu. Kita tambah aja seperti ini. Maka bayangannya adalah A aksen, yaitu 3 tambah negatif 3, dan 4 tambah 6. Maka A negatif 34 ditranslasikan dengan 36, A aksennya menjadi 3 tambah negatif 3, yaitu 0, 4 tambah 6, itu 10. Jadi jawabannya adalah yang A, 0, 10. Oke, boleh kita lanjut.
Translasi lagi. Ingat, kalau translasi itu tinggal di jumlah saja. Maka ada titik bayangan 5 negatif 2 ditranslasikan 5 negatif 3. Maka A aksen tinggal kita jumlah seperti ini. Nah, maka 5 ditambah 5 dengan negatif 2 tambah negatif 3. 3. Maka A 5 negatif 2 translasi dengan 5 negatif 3, aksennya menjadi 5 tambah 5 itu 10, min 2 tambah min 3, min 5. Maka aksennya adalah 10 negatif 5. Nah, ini ada soal. Ini translasi terhadap garis. 3X kurang 2Y sama dengan 6. Ditranslasikan dengan 3 negatif 4. Perlu kita ingat, apabila ada titik ditranslasi dengan AB, maka X aksen itu sama dengan X tambah A. Dan Y aksen itu sama dengan Y tambah B. Maka kita perhatikan, X aksen itu sama dengan A-nya 3, jadi X tambah 3. Maka 3-nya kita pindahin ke kiri. Menjadi X sama dengan X aksen kurang 3. Kemudian yang Y. Y aksen sama dengan, ingat, Y tambah B. Maka Y kurang 4. 4-nya kita pindahin ke ruas kiri menjadi Y sama dengan Y aksen tambah 4. Nah, nilai X yang sudah kita dapat, Y-nya juga sudah kita dapat, maka nilai X dan Y kita substitusikan ke dalam persamaannya. Kita tulis ulang, 3X kurang 2Y itu sama dengan 6. Yang mana nilai X-nya adalah X aksen kurang 3, dikurang Y-nya adalah Y aksen tambah 4, sama dengan 6. Kita tulis. Kita masukkan ke dalam. 3 dikali X aksen menjadi 3X aksen. 3 kali negatif 9 menjadi negatif 9. Kurang 2 kali Y aksen jadi negatif 2Y aksen. Negatif 2 kali 4 jadi negatif 8 sama dengan 6. Maka 3X aksen kurang DY aksen. Kemudian kurang negatif 9 kurang 8. Kurang 17 sama dengan 6. Kemudian negatif 17 kita pindahkan ke ruas kanan. Ini negatif, kita pindahin ke ruas kanan menjadi positif. Maka 3X aksen kurang 2Y aksen itu sama dengan 6 ditambah 17. Maka 3X aksen kurang 2Y aksen sama dengan 23. Maka persamaan garisnya kita ubah menjadi 3X kurang 2Y sama dengan 23. Itu yang D. Nah, kita masuk ke yang namanya dilatasi. Dilatasi itu merupakan pengalian. Jadi, cukup gampang dalam mengerjakan dilatasi ini. Yang mana apabila terdapat titik A, XY, kemudian didilatasi dengan faktor K, cukup kita kali saja ke dalam. Maka XY didilatasi dengan K, maka bayangannya menjadi KX, KY. Seperti ini saja. Cukup simpel. Maka diketahui titik C adalah 9 negatif 6 didilatasi dengan K sama dengan negatif 1/3. Maka C aksen sama dengan, tinggal kita kali negatif 1/3 saja. Menjadi 9 dikali negatif 1/3 dengan min 6 dikali negatif 1/3.
Maka C, 9 negatif 6, didilatasi dengan faktor K negatif 1/3, maka C aksennya sama dengan min 3, 2. Jadi didapat, jawabannya adalah yang D. Oke, jadi dilatasi itu kesimpulannya adalah cukup kita kali sebanyak faktornya. Kira-kira ada garis seperti ini. Nah, garis tersebut, ini pusat 00, garis tersebut di sini, XY. Nah, dikatakan didilatasi dengan faktor skala 2. Maka seperti ini. Nah, jadi di sini dia 2 kali lipat jaraknya dari XY menjadi 2X, 2Y. Seperti ini ya teman-teman. Oke, boleh kita lanjut. Nah, ini soal translasi lagi. Boleh dikerjakan. Diberitahu titik A itu 7 negatif 6. Kemudian ditranslasi dengan negatif 2, 4. Yang ditanyakan itu A aksen berapa? Ingat, kalau translasi itu tinggal di jumlah saja. Maka 7 kita jumlah dengan negatif 2, negatif 6 kita jumlah dengan 4. Tinggal 7 tambah negatif 2, Y-nya adalah negatif 6 tambah 4. Maka A, 7 negatif 6, ditranslasikan dengan negatif 2, 4. Aksennya menjadi 7 ditambah negatif 2, 5. Negatif 6 ditambah 4, negatif 2. Maka A aksennya adalah 5 negatif 2. Oke. Nah, kita kembali lagi ke pencerminan. Nah, ingat, pencerminan itu jarak titik ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Maka bisa kita gambarkan sumbu koordinatnya. Nah, ini Y, ini X. Maka titik P berada di 21. Ini 2, ini 1. Seperti ini. Nah, ini titik P. Dan cerminnya adalah sumbu Y, yaitu sumbu yang vertikal. Maka bayangannya adalah tinggal kita cerminkan di kiri. Seperti ini. Jadi P aksen. Kalau di sini 2, maka di sini negatif 2. Kalau di sini 1, di sini juga 1. Jadi perlu kita ingat, pencerminan terhadap sumbu Y itu adalah, hasilnya adalah XY dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi, kita perhatikan, Y-nya tetap, X-nya menjadi negatif. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman hafal rumusnya, nggak usah perlu digambarkan lagi. Tinggal lihat, titik P ini 21, dicerminkan terhadap sumbu Y. Ingat, rumusnya adalah min X, Y. Menjadi min 2, 1. Gitu aja, nggak usah digambar lagi. Jawabannya yang C. Oke. Nah, ini translasi. Terdapat titik A, yaitu 5 negatif 2, kemudian ditranslasi dengan 5 negatif 3. Ingat, kalau translasi itu tinggal di jumlah saja. Menjadi 5 ditambah 5, negatif 2 ditambah negatif 3. Maka A aksen sama dengan 5 ditambah 5, kemudian negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, maka A, 5 negatif 2, ditranslasi
5 negatif 3 menjadi 5 tambah 5 itu 10. Negatif 2 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 5. Oke. Apakah teman-teman sudah paham? Jawabannya yang D. Oke. Bagaimana teman-teman? Jadi, kunci dalam menyelesaikan soal transformasi itu adalah kita harus bisa menggambarkan titiknya. Tapi kalau untuk menghemat waktu, boleh menghafal rumusnya saja. Misal, pencerminan terhadap sumbu Y. Titiknya dihafal saja menjadi negatif X, Y. Misalnya lagi, pencerminan terhadap sumbu X. Maka bayangannya akan menjadi X negatif Y. Seperti itu. Kemudian, misalnya pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Maka bayangannya menjadi 2H kurang 1 dan Y-nya tetap. Jadi, tidak harus digambar. Boleh dihafal rumusnya. Namun biasanya di sekolah, guru menyuruh kalian untuk menghafal. Nah, untuk pembuktian rumus-rumusnya, biasanya dibuktikan di SMA. Di SMA nanti teman-teman belajar transformasi geometri. Di situ akan dipelajari lebih dalam lagi. Kalau di SMP, hanya hal-hal yang sederhana saja. Misalnya translasi tadi. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini titik 1, ini titik 2. Seperti ini. Nah, kemudian katanya digeser sebanyak 2. Tinggal digeser aja sebanyak 2. 1, 2. Jadi titiknya yang kedua adalah tinggal ditambah 2. Yaitu 3, 2. Seperti itu. Jadi kalau translasi, itu tinggal di jumlah. Namun kalau dilatasi, itu tinggal dikali. Sedangkan pencerminan itu harus digambar atau bisa pakai rumus. Misal tadi terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi negatif XY. Kemudian terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X negatif Y. Seperti itu. Kemudian nanti terhadap garis Y sama dengan X, maka tinggal ditukar aja. X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Seperti itu. Jadi, dalam menyelesaikan soalnya, boleh kok dihafal. Oke. Wah, tidak terasa kita sudah membahas sebanyak 15 soal pelajaran transformasi materi kelas 9 SMP. Semoga teman-teman dapat memahami. Boleh diulangi lagi di rumah. Tetap lanjutkan kegiatannya di rumah. Kerjakan PR-nya selesai ini. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Semangat belajar. Percaya bahwa setiap yang kita lakukan itu ada harganya. Oke, teman-teman boleh live ya.